Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas bab zakat. Dan di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum dan hukuman bagi mereka yang tidak membayarkan zakatnya. Kita sudah dengarkan bahawa ancaman Allah Subhanahu wa taala berlaku hukuman di dunia dan di akhirat bagi mereka yang menolak atau lalai dalam urusan membayar zakat. Di dunia Allah cabut keberkahan hartanya, Allah akan hilangkan manfaat untuk mendekat kepada kebaikan. Kemudian berlanjut di alam barzah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman berdasarkan hadis Nabi, iaitu hartanya akan berubah menjadi ular yang melilit tubuhnya lalu menyiksanya, dan ular itu mengatakan bahawa akulah hartamu di dunia yang engkau simpan. Kemudian berlanjut lagi siksa ketika dimasukkan ke neraka, khusus bagi mereka yang tidak membayar zakatnya, maka Allah akan berikan siksa dengan cara disetrika, disetrika punggungnya, dahinya, perutnya, dengan siksaan yang terbuat dari api neraka. Jadi inilah nasib orang yang menolak membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya lalu tidak membayarkan zakatnya, maka kabarkan berita gembira dengan azab yang pedih. Fabashshirhum itu kabarkan berita gembira. Jadi maksudnya Allah menyindir, sebagaimana engkau bergembira dengan menyimpan hartamu, maka kabarkan berita gembira, engkau akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi ini yang perlu kita hati-hatikan ketika lalai membayarkan zakat kita. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Man tajibu alaihi az-zakah, siapa yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi dia ada syarat wajib,
ada syarat sah. Rukun dan syarat itu sesuatu yang sama pentingnya dalam satu amalan tapi berbeza maksud. Jadi kalau disebut rukun itu sesuatu yang berada di dalam amal tersebut atau internalnya amal tersebut. Jadi kalau disebut dengan rukun salat berarti perkara yang berada di dalam salat. Tapi kalau disebut syarat, maka itu bahagian luar atau eksternalnya suatu amal. Disebut syarat sah salat atau syarat wajib salat. Islam, baligh, berakal. Syarat sah salat, suci badan, suci tempat, suci pakaian, menghadap kiblat, begitu-begitu. Jadi rukun dan syarat sesuatu yang berbeza, tapi sama-sama penting. Kalau salah satu daripada keduanya tidak terpenuhi antara rukun dan syarat, maka tidak sahlah ibadah tersebut. Nah, sekarang yang dilihat dulu siapa yang diwajibkan membayar zakat. Artinya ada orang-orang yang terkena syarat wajib, yaitu al-Islamu, orang Islam, orang Islam. Jadi tidak wajib zakat kepada orang-orang kafir dan tidak perlu mengqadha. Orang kafir begitu masuk Islam tak perlu mengqadha semua kewajiban zakat yang mungkin dia merasa wajib dilakukan sebelum keislamannya. Jadi tidak perlu. Jadi tidak perlu kita katakan kepada para mu'allaf, walaupun orang kaya, tak perlu kita katakan bapak sudah lama kaya sebelum masuk Islam, makanya ni bapak harus membayar zakat beberapa tahun di masa kekayaan bapak. Itu tidak perlu. Bahkan kalau kita mengatakan itu, dia akan keluar lagi dari Islam. Jadi orang masuk Islam itu bersih, tidak perlu mengqadha apapun. Salatnya juga tidak perlu qadha, puasanya tidak perlu. Bahkan dia dihitung sebagai orang yang bersih dari kesyirikannya. Kalau orang kafir saja diampun-ampunkan semua dosa di masa kekafirannya, bagaimana dengan kita orang Islam yang tidak pernah syirik? Orang kafir saja kan besar sekali dosa kafir itu. Menghina Allah, meremehkan, tidak menganggap adanya Allah. Tapi begitu bersyahadat, diampunkan semua dosa-dosanya. Bagaimana kita yang tidak pernah melakukan kesyirikan? Maka lebih besar ampunan kepada kita, apalagi terjadi di padang mahsyar atau di yaumul hisab. Makanya Allah memperlakukan mukmin itu sangat istimewa. Walaupun kita punya dosa, tapi banyak yang diampun-ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau begitu syarat orang yang diwajibkan zakat, pertama dia harus Islam. Yang kedua, milkiyatun nisab. Hartanya harus mencapai nisab. Nah, nisab itu apa? Haddu adna minal mal. Yaitu batasan minimal jumlah harta yang dianggap sudah wajib zakat. Batasan ambang jumlah harta yang dianggap wajib zakat. Contoh, nanti kita perdetil waktu membahas benda-bendanya. Kalau emas itu terkena nisabnya kalau emas itu sudah berjumlah 85 gram. 85 gram sekitar 28 manyam. Nah, barang siapa yang memiliki harta sebanyak 28 manyam, maka nanti ada syarat berikutnya, haul. Tunggu satu lagi nanti, haul. Tapi dia sudah mulai menghitung nisabnya. Perak
595 gram perak murni, ya. Kalau hewan ternak, kalau kambing mencapai 40 ekor, sapi 30 ekor, unta 5 ekor. Nah, itu sudah mulai dihitung nisabnya. Kalau benda tanam-tanaman atau padi-padian, biji-bijian, itu juga ada nisabnya yang tidak ada haulnya, ya. Dan itu berbeza pandangan para ulama khilaf menentukan nisab padi. Tapi dalam beberapa kitab yang masyhur yang dihitung oleh para ulama modern itu 653 kilogram. Ada juga yang mengatakan 653 kilogram itu berbentuk beras. Kalau gabah atau padi belum tesut kulit, apa tesut kulit, belum dikupas, kan orang Indonesia nampak ni. Kalau belum dikupas sekitar 1 ton. Tapi itu perbezaan pandangan, hal yang biasa. Nanti itu kita bahasnya di perkara nisab masing-masing benda tersebut. Kalau benda ada juga benda-benda yang tidak ada nisabnya. Contohnya arikas, barang temuan, harta karun. Itu tidak ada nisabnya, berapa dapat. Kalau dia yakin bahwa itu bahagian daripada harta jahiliyah, harta yang ditemukan dari masa kekafiran. Ini kayaknya Gucci Cina ni, kayaknya misal contoh. Itu tidak ada nisabnya, langsung begitu dihargakan, artinya dijual, maka wajib bayar 20%. Misalnya, ya. Nanti ini detailnya di benda masing-masing. Jadi itu syarat kedua, an-nisab. Syarat ketiga, mururu haulin qamari, yaitu harus menunggu haul. Memang harus menunggu haul. Haul itu apa? Bapak sering dengar haul, yaitu setahun, ya, menunggu setahun umur nisab tersebut, ya, menunggu setahun umur nisab tersebut. Jadi yang punya emas sudah mencapai 85 gram, itu tidak langsung bayar, tapi tunggu syarat ketiga, yaitu haul. Tunggu setahun umur nisab tersebut, berarti bayarnya tahun yang akan datang, ya. Itu pun kalau hartanya masih berada di atas nisab. Kalau tiba-tiba ibu pakai emas itu untuk beli Tupperware, ya, sehingga habislah semua emas itu, atau bangun rumah, atau apa sajalah, bayar SPP anak atau apa saja, sehingga turunlah nisabnya. Di saat itu berarti gugurlah kewajiban bayar zakatnya. Dihitung lagi ketika naik lagi di atas nisab, begitu, ya. Baik, itu 3 syarat yang berkenaan tentang syarat wajib zakat. Nah, bagaimana dengan hartanya anak-anak dan orang gila? Anak-anak dan orang gila tetap wajib zakat, karena yang dihitung pada zakat bukan umurnya, bukan keadaan pemiliknya, tapi yang dihitung adalah hartanya. Kalau ada anak-anak mendapatkan warisan, dan warisan itu telah dia tabung sudah melebihi setahun, ya, karena pada warisan tidak ada zakat, harta warisan hanya zakat. Tapi begitu kita simpan, tabung, maka nanti para ulama modern, ulama muasirah, kontemporer, itu
mayoritasnya mengatakan bahawa ada zakat pada yang kita tabung. Jadi pada warisan tidak ada zakat. Tetapi kalau kita tabung, berumur setahun, berada di atas nisab, maka wajib zakat. Wajib zakat. Walaupun harta itu punya anak-anak yang dapat warisan tadi. Jadi zakat itu pada harta, bukan pada keadaan yang orang memilikinya. Yang keluarkan siapa? Walinya. Walinya tidak mau keluarkan, anak itu masih kecil, maka walilah yang menanggung dosa. Begitu juga orang gila. Ada orang gila kaya, ada orang kaya gila. Yang ramai yang kedua, Pak, orang kaya pun. Ini ada orang gila, kaya, tapi hartanya dipelihara oleh wali-walinya. Ketika sudah datang zakat, wajib zakat. Apakah orang gila itu wajib zakat? Wajib, karena yang dihitung hartanya, bukan keadaan orang tersebut. Yang keluarkan walinya. Baik. Berikutnya, syarat sah. Tadi syarat wajib. Surutus sihhati ada'i zakah. Syarat sah bayar zakat. Tadi syarat wajib. Yang pertama, ittafaqal fuqaha ada anna niyyah syartun fi ada'i zakah. Yang pertama, syarat sah bayar zakat harus ada niat. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu semuanya bersumber dari niat. Kita ini dihitung pahala dan tidak berpahala juga tergantung niat. Bapa pergi solat berjamaah, niatnya bukan untuk solat, niatnya untuk memamerkan diri bahawa saya ada solat. Maka keadaan seperti itu niatnya mempengaruhi pahalanya. Karena salah satu solatnya para munafiqin yura'unan nas, iaitu suka menampak-nampakkan pada manusia. Kalau tidak ada orang, dia tidak solat. Ini yang model-model begini, niatnya mempengaruhinya. Ada orang merencanakan kebaikan, malam hatinya ingin bersedekah, rupanya terjadi sesuatu sehingga dia tidak bisa bersedekah. Maka niatnya mempengaruhi pahala. Dia sudah dapat pahala sebelum dia melakukan sedekah tersebut. Ini tadi ada orang yang mau salat berjamaah, tiba-tiba hujan turun. Akhirnya dia tidak jadi berangkat karena hujan. Padahal biasanya hari-hari dia selalu berjamaah. Ini karena hujan dia tidak bisa. Dia lihatnya mantel kanan kiri tidak ada. Akhirnya tidak jadi berjamaah. Niatnya mempengaruhinya. Apa yang didapatkan? Sempurna pahala salatnya di rumahnya kalau betul-betul terhalang karena hujan. Sempurna. Seperti salat berjamaah. Bagi siapa yang sudah terbiasa berjamaah sebelum itu. Tapi yang jamaahnya seminggu sekali, sebulan sekali, tiba-tiba pas mau pergi hujan, itu tidak dapat pahala jamaah, hanya dapat pahala niat ingin melakukan kebaikan. Jadi kita ini hidup, mati, sampai dibangkitkan pun, itu kata Rasulullah berdasarkan hadis dari Aisyah, kita ini dibangkitkan di atas niat masing-masing. Jadi hati-hati pergi menghadap Allah dalam keadaan niat yang buruk. Apa contohnya Bapak Ibu? Kita waktu di dunia berseteru dengan seseorang. Kita sudah pegang parang, dia pun sudah pegang parang. Jadi kita misal bertengkar dengan tetangga, sudah sama-sama pegang parang. Di dalam hati sudah sama-sama berniat ingin membunuh. Rupanya karena si tetangga sabuk hitam sedangkan kita baru sabuk putih, akhirnya kitalah yang terbunuh. Apa kata Rasulullah? Al-qatil wal-maqtul finnar.
Yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya dalam neraka. Abu Hurairah bertanya, kalau si pembunuh kami maklumi dalam neraka, bagaimana yang terbunuh kok bisa dalam neraka? Apa jawaban Nabi? Niatnya tadi ingin membunuh, cuma keduluan terbunuh. Jadi yang dihitung niat. Begitu pentingnya masalah niat. Makanya hati-hati, karena semua kita itu bangkit juga dengan niat. Ada orang di dunia yang berhutang, tidak ada rencana bayar, akhirnya mati membawa hutangnya. Tidak ada rencana bayar, pelung kena, pelung kedih, pokoknya tidak ada rencana. Maka dia dibangkitkan adalah dengan catatan orang yang pergi membawa hutang. Nah, bagaimana dengan ahli warisnya yang sudah bayar hutangnya? Hutang itu yang dibayar oleh ahli waris, itu kebaikan ahli waris. Jadi sudah selesai hutang di dunia. Tetapi karena orang itu tadi pergi dengan niat tidak ada rencana bayar hutang, tetap Allah hitung niatnya. Jadi inilah fungsi niat. Makanya amal apapun tetap niat menjadi fondasi utama. Niat itu yang bisa membedakan antara satu amal dengan amal yang lain. Kita mau kasih sesuatu ke orang, kita udah pegang uang nih, mau kasih sesuatu ke orang. Tidak ada yang tahu uang itu apa, kasih itu apa. Apa sedekah, hadiah, hibah, wakaf, atau zakat. Tidak ada yang tahu. Karena semua orang melihat yang penting dia pegang uang mau kasih. Yang tahu ini uang hadiah atau sedekah atau hibah atau wakaf hanya dia. Dari mana dia bisa tahu? Niatnya. Makanya niat itu yang membedakan antara amalan. Niatnya. Bisa saja dia bukan memberi hadiah, dia mau kasih zakat, dia yang tahu. Ada orang berdiri mau salat, tidak ada yang tahu itu salat apa kecuali dirinya sendiri. Kita habis salat subuh, sebelum salat subuh kita lakukan salat qabliyah subuh. Dari mana orang tahu ini qabliyah, yang ini subuh? Karena sama-sama bentuknya sama, waktunya sudah masuk waktu subuh. Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Niatnya. Makanya zakat pun wajib berniat. Di mana letaknya niat untuk berzakat itu? Tajibun niyah bil qalb. Letaknya di dalam hati. Wala yushtaratu an nutqu biha. Tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Jadi kita tidak perlu waktu bayar zakat tu kita kasih tahu sama yang terima, ini zakat saya, tidak perlu. Karena nanti pun dalam pandangan jumhur ulama, zakat tu tidak dibutuhkan ijab kabul. Dalam pandangan jumhur ulama, walaupun ada khilaf, itu zakat tidak dibutuhkan ijab kabul. Jadi kita tidak perlu kasih tahu sama orang nyo zakat long hana boleh, karena dengan niat bayar zakat sudah selesai. Jadi yang bapa ibu waktu kasih zakat fitrah memegang tangan panitia dan mengucapkan, telah ku terima nikah, kau telah terima nikahnya, telah ku serahkan zakat fitrah tahun ini atas nama keluargaku, dan seterusnya, ku serahkan pada tengku untuk dibagi kepada yang berhak. Itu ijab kabul bukan? Itu ijab kabul. Tadi disebutkan pandangan yang masyhur, zakat itu tidak wajib ijab kabul. Tapi kenapa ada itu? Itu perlu dipahami. Zakat fitrah itu ketika bapa mengucapkan itu bukan ijab kabul dengan penerima zakat. Itu ijab kabul mewakilahkan. Jadi kita
meminta kepada amil untuk menyerahkan zakat kita. Jadi yang kan ijab kabul zakatnya, yang ijab kabul wakilah. Makanya keluar kalimat untuk Tengku bagikan kepada yang berhak. Ya. Kalau kita mau distribusi sendiri zakat, boleh tak? Boleh. Kita cari fakir miskin, kita kasih. Waktu bapak kasih ke fakir miskin, kena oleh bapak boleh, kena oleh. Ya. Lalu kita pegang tangannya. Setelah saya terima, kok saya terima lagi, ini gaduh fikir kamu kahwin ni. Kok terima nikahnya lagi, gaduh ke katanya. Ini ada betul je. Telah saya serahkan zakat ini kepadamu sejumlah sekian misal. Di fakir miskin kadang-kadang tak pernah dengar pun kalimat itu, enggak sempat belajar, tertaha-taha, akhirnya tak ada kabulnya. Tak bisa dia nak mengucapkan saya terima, akhirnya kita ulang lagi, kau jawab apa saya terima misal. Yang tunjuk zakatnya menteng, habis watai 10 minit untuk ijab kabul. Dah. Itu sebenarnya tak perlu. Kita titip sama orang, bapak pernah tak titip sama orang zakat? Titip sama orang, kajuk zakat dulu tak apa ke untuk fulan? Pernah tak? Ada ijab kabul sama orang kita kasih? Enggak, kita cuma pakai perantara. Perantara pun itu ketika kasih ke orang, dia mengatakan, ni ya zakat dari bapak tu ya, zakat ni. Udah selesai di situ. Sahkah? Sah. Jadi makanya niat itu tak perlu dilafazkan, dan bukan tak perlu, tak boleh lafazkan pun. Artinya niat itu letaknya di hati. Asal sudah niat zakat, sudah selesai di situ. Semua transaksi yang hanya diperlukan sepihak itu tidak perlu ijab kabul. Apapun sedekah, ya, hibah, itu tidak perlu ijab kabul. Cuma pencatatan nanti perlu. Ya. Bapak kasih sedekah ijab kabul tak? Nyawa tak nejok peng dalam celeng masjid ni. Ngansau ni ijab kabul. Ngan celeng, na pedang celeng, kalau lu terima, kalau lu serahkan, sedekah lu ngeronyo, waribai rupiah. Kata celeng berat kiri ke. Jadi tak perlu kita kasihkan cuma selesai. Udah, yang sepihak dia tak perlu. Maka tapi yang perlu apa? An-niyah. Perlu niat. Niat itu untuk membedakan ini zakat, ini sedekah, ini hadiah. Karena itu semua berbeda. Ya. Bapak bawa wang, kasih ke tempat walimah, masukkan ke amplop. Niat yang terbesit apa? Sedekah atau hadiah. Pernah terbesit niat ni untuk zakat ni, kasih ke walimah untuk zakat? Tak pernah. Maka dia berlaku hukum seperti an-niyah. Ya. Jadi semua niat itu dalam semua ibadah letaknya di hati. Ya. Bukan letak di mulut. Termasuk solat. Solat itu tidak boleh berniat di mulut. Maka mengucapkan kalimah usalli fardhas subhi itu bukan niat. Jadi tidak boleh kita ketika takbir mulut kita bergerak selain mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba kita usalli fardhas subhi. Itu hati-hati. Ya, itu belum berniat, itu tidak sah solat. Niat tetap dalam hati. Jadi kalau seandainya salat, yang dimaksud dengan niat adalah membersihkannya di hati. Cuma nanti beda-beda mazhab, beda di mana kapan menjatuhkan niat. Kalau Imam Syafi'i menjatuhkannya berbarengan dengan perbuatan. Jadi bersamaan dengan perbuatan, disitulah menyengajakan bersihkan niat. Makanya sambil takbiratul ihram. Kalau tiga mazhab yang lain, niat itu menjadi syarat. Sebelum salat sudah berniat. Mau menuju ke tempat wudu, mau menuju ke tempat wudu, itu dianggap sudah berniat. Karena dalam hatinya memang untuk salat. Makanya dalam mazhab lain yang hana panjang. Jadi begitu datang salat, Allahu Akbar. Kita yang kadang-kadang kurang wisata dalam ilmu, sehingga kita menganggap Wahabi semayang ke mana? Muhammadiyah semayang ke mana? Padahal kita tak faham di mazhab lain,
itu syarat niat itu, bukan rukun. Kalau rukun masuk ke dalam perbuatan solat, syarat di luar solat. Begitu juga dalam urusan zakat. Dia asal kita sudah memberi zakat ke orang, niatnya sudah bayar zakat, di situ selesai. Jadi ini yang disebut dengan syarat sah pertama, yaitu an-niyah. Wa yajuzu taqdimun niyyah 'ala ad-daf'i bi syartin an tuqarina 'azla az-zakah aw i'ta'uha lil wakil aw ba'dah. Dibolehkan berniat lebih dahulu, kemudian membayar zakat kemudian. Maksudnya begini, ini niatnya pagi ni, nak mesti habis niat langsung bayar, niatnya pagi, bayar zakatnya nanti sore, itu dibolehkan. Au i'ta'uha lil wakil au ba'dah, atau memberikan zakat itu melalui wakilnya atau orang yang diwakilahkan, juga dibolehkan, ya. Jadi tak mesti habis niat langsung bersambung dengan amalan tersebut kalau dalam urusan zakat. Kalau seandainya ada orang yang berniat sedekah, lalu kemudian dia terucap di mulutnya zakat, atau kebalikannya, mau bayar zakat, terucap di mulutnya sedekahnya salah ucap. Jadi masa dia panggil fakir miskin, ni mau bayar zakat ni, lalu dia mengatakan ni sedekah ya, atau ini hadiah bacuk kero ni, misal. Tapi dalam hatinya dari tadi zakat. Yang dihitung yang mana kalau berbeda antara, tidak sinkron antara mulut dengan hati? Tetap yang dihitung yang dalam hati, karena sandaran utama kita yang di dalam hati. Makanya keluar kaedah, iza ikhtalafa al-lisan wal qalbu fal mu'tabaru ma fil qalbi. Kalau berbeda antara lisan dengan hati, yang dihitung adalah hati. Sering kan kita berbeda antara mulut dengan hati, maka yang dihitung bukan mulut tetapi hati. Kadang-kadang kita ingin mengucapkan kepada istri, aku mencintaimu, terucap di mulut, aku membencimu, maka yang dihitung adalah kita ingin mengucapkan ke istri kita, aku mencintaimu. Dalam hati kita tengok, nyan kena pegang. Waktu kita pegang, kerana kita termasuk golongan yang takut istri, akhirnya kita mengatakan aku membencimu, padahal kita mau bilang dalam hati kita aku mencintaimu. Yang dihitung adalah yang di dalam hati. Tapi bagi istri yang dihitung yang di mulut. Disitulah terjadi pertengkaran yang kelima. Jadi isteri mulai mengatakan bahawa ana hutang karo ni kok jamin ro ni dawitnya nyan tingkat dah pegah kelung. Padahal kita ingin memperbaiki, salah aku pegah yang betul, mencintaimu. Makanya isteri-isteri itu harus tanya dulu di hatimu yang sebenarnya apa. Baik. Yang kedua, syarat sah zakat yang kedua, an-tamlik. At-tamlik itu memindahkan hak kepemilikan. Bi syarti tamlik li sihhati ada'i zakat bi an tu'ta lil mustahiqin. Itu yang dimaksud syarat kedua tamlik. Harta kita itu ketika sudah bayar zakat, dia harus berpindah hak milik. Jadi itu bukan harta kita lagi. Jadi betul-betul memberikan hak kita kepada orang yang menerima zakat dengan syarat kita pindahkan semuanya. Jadi kita tidak bisa menarik kembali zakat, mengungkit-ungkit seakan-akan itu masih harta kita. Itu belum sah zakatnya. Jadi memindahkan hak milik. Allah Subhanahu wa taala
ketika menyebutkan masalah zakat, itu pertama Allah memakai kalimat wa atuz zakah, tunaikanlah. Artinya Allah menyuruh, itu bukan hartamu, berikan. Yang kedua, ketika bicara masalah kepemilikan, Allah menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara. Itu zakat-zakat tu semuanya lil. Lil itu menunjukkan tamlik, kepemilikan. Itu semua hartamu yang wajib zakat itu milik fakir, miskin. Makanya ketika bayar zakat tu baru sah seandainya kita melepaskan harta itu dengan sebenar-benarnya melepaskan. Jadi bukan meminjamkan. Jadi ada orang misalnya membayar zakat ni, aku bayar zakat, cuma dia kucuk balik apa, misalnya saya ambil lagi, hantar lagi, ini tak boleh. Dia menjadi milik, harta berpindah hak miliknya kepada fakir miskin. Nah, jadi ini syarat kedua sah zakat. Makanya oleh kerana itu Bapak Ibu, ketika kita nak bayar, sebenarnya kita bukan masalah nak bayarnya, tapi kita telah menzalimi orang-orang yang memiliki harta tersebut. Makanya Allah bagi hendak menyuruh anda bayar zakat. Ketika kita tidak bayar zakat, bukan masalah kita tidak bayarnya yang jadi masalah, kita telah menzalimi hak atau harta milik fakir miskin, tidak kita kasih, sedangkan dia ada di dalam harta kita. Makanya Allah mengatakan fihi haqqum ma'lum, di dalam hartamu itu ada hak-hak orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Lisail wal mahrum, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Jadi begitu kita sudah lebih harta melalui nisab, ini kita punya emas lebih 28 manyam, langsung sadarkan diri, begitu Allah lebihkan, maka di dalam kelebihan itu ada hak milik orang lain. Jadi salah kalau kita mengira bahawa Nyohana apa ni nak tagap ni? Ini emas ini semua milik saya ni. Ingat-ingat, ketika harta kita sudah dilebihkan Allah, karena orang kalau sudah lebih nisab, itu dia dapat nikmat dari Allah, berarti dia sudah dikayakan oleh Allah. Orang yang sudah melebihi nisab, itu Allah sudah beri nikmat. Kita kadang-kadang nak nyangka, kok bisa kayak gini hidup saya sekarang. Dulu waktu kita tinggal di kampung, waktu kita mau saja, itu kan bawa ember, keluar dari rumah ke belakang sana. Rumah kita dengan gubuk tua, kemudian kamar mandi pakai pelepah rumbia di luar belakang rumah, itu nimba air untuk mandi. Kemana-mana kita jalan kaki, kalau ada sepeda pun sepeda kawan. Hari ini kita sudah naik mobil. Hari ini rumah kita Masya Allah luas, tinggi, di dalamnya fasilitas lengkap. Cuba pikir-pikirlah, kok bisa begini hidup kita hari ini? Dulu di kampung kita masih mencari buah kelayu. Apa bahasa Indonesianya buah kelayu? Yang hitam-hitam merah itu, Pak. Kita cari itu, cari, ikat, gigit. Sekarang dikasih buah kelayu, oh kita tak mau lagi. Kita maunya apa? Strawberry, durian musang. Kenapa bisa begini hidup kita hari ini? Dulu minum air di sumur orang, asal lewat ada sumur minum air, tu tak ada masak-masaknya tu. Dulu begitu, sambil-sambil cari buah kelaya tadi ada sumur minum, ada sumur minum. Sekarang suruh minum air langsung dari sumur. Oh, takut terkena bakteri, takut bakteri coli, inna rahmatan maqali. Jadi takut sekali. Harus apa? Ya, ini paling kurang ni. Aqua gelas. Dulu wajah kita entah ke mana-mana, jerawat aja nak tahu duduk di mana. Sekarang bersihnya Masya Allah, ada make up macam model, Pak. Ada krim malam, krim siang. Kadang-kadang terbalik pakai, yang malam dipakai itu siang, yang siang dipakai itu malam.
Itu nyan harga, Masya Allah. Saya mau bilang apa? Kita hari ini diberikan harta oleh Allah, itu adalah izin Allah. Ketika harta kita melambung di atas nisab, Allah mau kasih tahu, ku lebihkan. Di dalam hartamu ada milik orang lain, segera keluarkan. Jadi dari bahasa ada milik orang lain, itu menunjukkan apa? Ketika kita memberikan zakat, kita sebenarnya sedang mengembalikan uang mereka. Kan hebat kan tanya bayar zakat, sampai kita berharap untuk dicium tangan sama fakir miskin, kita berharap supaya dia puji-puji, nanti kita berharap mereka menulis status di WA mereka, tapi orang miskin biasanya tidak ada WA, menulis status di Facebook, terima kasih ada orang kaya hari ini begitu mulia, lalu kita lihat berulang-ulang. Itu semua perasaan yang salah, ya. Makanya memberi zakat itu betul-betul punya kita, tetapi punya orang. Dia punya kita karena kita yang cari, tapi hak miliknya punya orang. Jadi jangan merasa hebat ketika sudah bayar zakat, seakan-akan kita orang yang berbuat banyak kepada orang lain. Itu harta mereka. Mereka itu bertahun-tahun dimiskinkan Allah karena hartanya Allah letakkan di tangan orang kaya. Karena ada yang merasa sekali, ada bayar zakat, merasa tahan bahawa alhamdulillah banyak sekali saya bantu fakir. Bukan bantu, kan memang harta orangnya ni kan. Cuma kita disuruh tunaikan agar kita tak berdosa. Nah, jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah salah satu syarat yang harus dipahami. Jadi tidak boleh minta balik zakat. Jangankan zakat, Pak, hibah saja kita tarik balik. Saking bencinya Nabi sampai mengatakan, orang siapa yang menarik kembali hibahnya, maka dia sama seperti anjing yang telah meludah lalu menjilat kembali ludahnya. Jadi diibaratkan anjing oleh Nabi. Itu hadis. Buruk sekali orang yang menarik kembali hibahnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini syarat yang kedua. Nanti ada tambahan dari mazhab Malik, syarat ketiga sah zakat, kaunuha min ainin ma wujibat fi, iaitu harus dikeluarkan dari benda-benda yang memang diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan berarti tidak sah tidak sah zakatnya. Maksudnya kita mau keluarkan benda yang tidak diwajibkan, tidak sah. Dalam hewan, binatang ternak, yang diwajibkan cuma 3 binatang, yaitu unta, sapi, kambing. Sekarang kita mau keluarkan zakat ayam. Kita pelihara ayam 1000 ekor. Kita keluarkan zakat ayamnya, tidak boleh. Walaupun kita ingin berbuat baik, keluarkan zakat ayam, tidak ada. Yang ada zakat hasil perdagangan ayam. Makanya tidak wajib zakat kecuali pada benda-benda yang memang diwajibkan. Makanya di sinilah timbul permasalahan khilaf. Ada orang atau ada ustaz atau tengku atau siapa sajalah, ketika ditanya PNS ada wajib zakat, maka sebahagian menjawab tidak ada wajib. Mana ada wajib? Siapa yang wajibkan zakat? Gaji, zakat profesi. Tidak ada. Memang benar, pada dasarnya benda-benda yang ketika disebutkan dalam hadis kemudian disyarah oleh ulama-ulama dulu, itu tidak tersebut adanya kewajiban zakat gaji. Ini kan tadi disebutkan salah satu syarat sah zakat, yaitu hanya sah pada benda-benda yang diwajibkan. Makanya wajar mendapat jawaban bahawa hana wajib zakat gajinya, hana wajib. Itu wajar sebahagian bagi orang yang menyandarkan bahawa kalau tidak diwajibkan oleh Allah dan Nabi, jangan kita wajibkan. Maka mereka berpendapat yang kerja model dapat gaji tidak ada zakatnya sedikit pun. Yang ada pajak, itu pun urusan dunia. Namun ulama-ulama muasirah, ulama kontemporer, itu mewajibkan dengan alasan apa? Kalau semua yang punya harta
yang sifatnya punya harta rutin, asal panen bayar, asal panen bayar. Orang kalau bertani, panen sampai nisab bayar. Ya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i nanti kalau yang punya kebun, itu yang wajib bayar cuma kurma dan az-zabib. At-tamar dan zabib, itu kurma dan kismis. Sawit tidak ada zakatnya. Ya. Yang bertani, yang berternak, yang berkebun anggur tidak ada zakatnya, karena anggur masih basah. Kalau dijadikan kismis, dikeringkan baru berubah jadi zakat. Ada. Nanti yang ada zakatnya di dalam perdagangan sawitnya, bukan bak-boh kayanya. Kalau kurma dan kismis itu keluarkan zakat langsung pada bendanya. Nah, sekarang ditanya orang, ada wajib zakat pada selain itu? Tidak wajib, misalnya gitu. Betul. Nah, tetapi ketika petani atau pekebun dapat hasil dari kurma, kismis atau padi-padian atau apa saja, biji-bijian, keluarkan zakat, keluarkan zakat. Sawah panen 3 kali setahun misalnya, sampai nisab keluarkan zakat, keluarkan zakat. Maka timbullah sebuah pernyataan dari para ulama kontemporer, kalau petani selalu dapat hasil keluarkan zakat, sedangkan jumlah mereka pas-pasan hasil taninya, kenapa PNS hari ini yang dapat gaji tiap-tiap bulan kamu lebih-lebih dari petani? Kenapa tidak wajib zakat? Padahal sama-sama kapan panen dia dapat harta. Orang PNS itu kan panennya setiap awal bulan. Maka kan nampak wajah PNS itu cerah kalau awal bulan. Ini kan wajah bapak masih cerah-cerah ni. Begitu akhir bulan kerok, ikut pengajian kerok. Tapi kalau terus-terusan wajahnya mengkerok, berarti bukan PNS. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, disitulah akhirnya ulama-ulama muasirah menyatakan wajib bayar zakat gaji, karena dihitung sama seperti penghasilan orang-orang yang bertani. Wajib bayar zakat. Menyonya mengadat PNS. Walaupun nanti kita tidak bisa menyalahkan kalau ada yang jawab tidak ada wajib, karena tidak ada aturan bahawa zakat gaji itu wajib bayar. Betul dari satu sisi. Makanya di kitab-kitab kuning tidak dibahas tu masalah zakat profesi itu. Kapan munculnya? Di tangan ulama muasirah. Yang mempopularkannya Yusuf Qardawi, itu mengatakan wajib zakat gaji karena dia dikiaskan kepada hasil kerja atau hasil panennya orang-orang yang bekerja di atas tanah Allah. Habis itu gaya hidup kita hari ini memang rata-rata mencari pekerjaan yang bergaji. Makanya zakat profesi apapun, dokter, apalagi jaksa, semua penghasilan itu masuk dalam tabungan, tunggu setahun, sampai nisab tunggu setahun bayar zakatnya. Jadi ini syarat sah. Kapan zakat itu wajib dikeluarkan? An-niyah, at-tamlik, memindahkan hak milik, kemudian berlaku pada benda-benda yang diwajibkan zakat. Satu lagi Pak, mohon maaf, ada 4. Satu lagi terakhir, daf'uha liman yastahiquha la li ghairi. Wajib bayar hanya kepada yang ditentukan oleh Allah. Wajib bayar hanya kepada penerima yang ditentukan oleh Allah. Berapa penerima yang ditentukan Allah? 8. 8 kelompok. Al-fuqara wal masakin dan seterusnya. Selain 8 kelompok ini tidak boleh. Makanya jumhur ulama mengatakan tidak boleh memberi zakat untuk pembangunan masjid. Tak boleh. Tak boleh memberi zakat untuk pembangunan asrama, pesantren, karena masjid, pesantren tak masuk ke dalam 8 kelompok. Jadi tak boleh sembarangan kasih zakat itu suka-suka kita. Dia harus masuk 8 kelompok itu. Dan itu Allah memakai kalimat innama. Innama itu dalam bahasa Arab fungsinya lil hasr, membatasi. Innamas sadaqatu, zakat itu hanya wajib lil fuqara, untuk fakir, miskin, amil, mu'allaf, yang terlilit utang, yang kehabisan bekal dalam perjalanan, musafir yang kehabisan bekal,
fi sabilillah. Nanti kalimat fi sabilillah ini yang diluaskan maknanya, semua yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita lihat dasar maknanya, itu yang sedang berperang. Orang yang sedang perang di jalan Allah itu boleh kita kasih zakat untuk mereka. Ya. Jadi 4 ini menjadi syarat sah bayar zakat.